Oke, selamat pagi Sobat Garis Korek. Berjumpa lagi dengan saya Ando dan Mit Sandi di hari Rabu, Haji tanggal Hari Rabu. 9 Oktober. Ya, Yes. ada berita apa Bu Sandi? Gold semalam turun ya? Lumayan Iya, drastis. kita sudah prediksi tapi di luar analisa kita ya Pak. Hmm, Sore itu kan kita berbincang tuh. Kalau gold ini break 30, wah ini bahaya. Menurut saya turunnya lumayan. Dan hampir ke 2600 ya, ya. Persis sore itu kan kita ngobrol tuh. ya, Bahkan bisa ke 2580. ya. Ya, Iya, karena memang oil naik Bu ya, sesuai oh, prediksi. oh, Hmm. oil turun. Oh, turun dulu. Ya, sesuai juga dengan prediksi kita. Hmm, Kalau oil sesuai dengan prediksinya kita. oke, baik. Kita langsung ke chart. Ya. Sebentar, ini kok hitam, saya ganti dulu. Nah, ini pasti sudah banyak pertanyaan Pak para trader dan investor. Nah, gold ini apakah sudah balik trennya jadi turun ataukah masih tren naik begitu ya? Karena kemarin kan cukup jauh ya, dia Betul. diturunin dari area 50 sampai ke area 2600-an. Kalau saya lihatnya sih belum. Nah, itu benar apa namanya? Garis trennya Pak Ando itu saya juga setuju. Jadi dia memang bikin sideways. Kalau yang sebelumnya, yang di R1 itu kan juga bikin pola ya. Tapi dia setway-nya pendek. R1 period sebelumnya itu kan setelah naik tiga candle turun ya kan, tiga Hmm. candle turun terus naik. Nah ini setway-nya agak panjang menurut saya. Setway menurunnya agak panjang. Dia bisa dikatakan break itu kalau dia akan ngebreak R1 R2 period ketiga itu. Yaitu 25 berapa itu Pak? Dua Dua lima lima enam delapan delapan. puluh 2568. 2570-an ya. Nah, kalau dia ngebreak 2570, nah itu menurut saya dia potensi balik ke area sekitar 2530-an Area sini ya. ke situ. Ya, Iya, ini selama kalau belum break ngebreak. pivot ini mungkin dia bisa ngejar kaki ini Bu yang sesat sama ini ya. Di Ya, area sini. betul. Betul, Hmm, Pak. Nah, saya coba lihat H1, Pak. oke. Nah, H1 ini sih masih potensi, tapi ini tertahan ya Pak, area 15, 16. Ini kan lumayan tertahan agak lama tuh dari tadi. Dan Ya, kemarin ketika dia turun ke ya 2603 ya, kemarin itu terakhir berapa ya? ya 2603. Nah, ketika dia 2603 itu naik dan Hmm, 2615-an itu juga agak sulit ditembus meskipun betul, pada akhirnya dia tembus betul. sampai 20-an ya. Apakah Jadi hari ini mungkin sideways di area sini saja? bisa jadi. Jadi ya. Jadi memang tahanannya ini 15 14 ya. Kalau 26 15 26 14 ini tertembus lagi ke bawah, dia potensi balik ke 2603 lagi. Hmm, Tapi kalau enggak mungkin ya dia ini akan naik balik ke 26 22-an lagi. Dia akan bentuk pola pola lagi di situ. Cup hmm, and handle ya, kalau kalau dia ini naik ke 26 22-an itu dia akan bikin pola cup and handle. Nah, ya. kalau break dia potensi balik ke area 30-an lagi. Itu Pak Hmm, Yul. oke. Jadi Kalau hari ini saya apa nih kita? referensi Hmm, sebenarnya ini bisa buy sih ya, tapi areanya cukup panjang. Area 16 ini sampai dengan 03 itu area buy menurut saya. hmm. Mungkin kita amannya menunggu dulu Bu ya, nunggu sampai Menunggu boleh beberapa jam ke depan, terhadap pergerakan harga. Kalau memang dia turun ke area sini ya, mungkin baru kita buy. bisa buy. Ya. Atau kalau mau diversifikasi lotnya, masuk sekarang sebagian, nanti Hmm, kalau turun dia di average lagi itu juga nggak average apa-apa lagi. karena ya ini kan area tahanan. Ya. Takutnya dia nggak turun lagi ke 03 tapi ini sudah naik gitu. Hmm, Tapi menurut saya boleh didiversifikasi sih Pak. oke. Jadi referensinya tetap buy Bu ya.
tetap buy. Kalau nunggu area sell menurut saya di atas 30. Ya di 2635 di situ 2630 di situ boleh sell menurut saya. Oke, baik. Itu untuk gold hari ini ya. Jadi kita masih wait and see atau bisa buy sekarang. Kalau turun lagi average nanti ya. Yes. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke oil. Ya. Oil yang daily dulu. Nah, turun kan Pak. Kan kita kemarin itu Iya. Ini double bottom ya kayaknya ya. Dia mau double bottom. betul. Menganalisanya itu kan ada double bottom, terus kemudian kita hitung toh targetnya itu di area sekitar 79. Nah, kemarin yang tertinggi kan 78,3 atau 4 kalau nggak salah, yang tertahan di resisten 2 itu. Iya, 78. Ya. Iya. Nah, itu memang menurut saya targetnya mungkin sudah sampai situ karena selain target dia juga ada tahanan di R3. Nah, kita kemarin juga memprediksi kalau apa namanya dia tidak tembus R3, dia akan potensi balik ke R1-nya. Oh, sorry, itu tadi R2 ya, Pak ya? Ini R1. Nah ya, kalau dia tidak bisa nembus R2-nya, dia akan ke R1, kita sudah bilang gitu. Kalau Betul. kita mau lihat video kemarin, itu di area 73 sampai 72, itu area untuk buy. Betul. Harapannya dia akan mantul lagi ke atas gitu. Coba kita lihat H1. Nah, satunya juga semalam itu turun sampai dengan 72 poin sekian itu dia ketahan pivot ya Pak. Meskipun dia mantul lagi. Ya. Nah, resistennya itu berada di R2 periode sebelumnya. Itu nanti yang akan menjadi tahanan menurut saya. Kalau oil ini saya bisa buy. Target di sini Bu ya. Minimal di R boleh di 77 boleh, tapi minimal tuh di R2 periode sebelumnya. 74,69 ini ya. Ya, kan semalam saya di grup Akademi Gadis Forex itu ngasih sinyal ya beli di 7350, targetnya di 7450. Nah, sebenarnya yang semalam itu sudah tercapai. Kemudian dia turun untuk setway lagi. Nah, menurut saya ini bisa buy. Kalau mau sabar nunggu beli di kaki yang sebelumnya tuh Pak, 72 ya. Ini ya. 72 poin. Oke. Terus nanti TP-nya ada di 7475 di area 475. Ya. Oke, berarti kurang lebih sekitar 2 poin. 2 poin. 2 poin. Kalau oil kan per poin $1.000, berarti 2 poin Ya. $20 potensi. 2000 kalau satu lot. Ya. Oke, baik, itu untuk oil. Sekarang kita masuk ke Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin juga hampir sama nih, pergerakannya mirip-mirip sama oil Bu ya. Iya. Karena menurut saya juga nunggu news sih ini semuanya setelah pergerakan panjang. Kalau kita lihat daily-nya Bitcoin, ini kan H1 Pak. Oh Kan iya. kemarin dia sudah ada pergerakan panjang. Biasanya kan sebuah pair itu kalau dia habis bergerak panjang itu biasanya dia akan kecil-kecil memang. Nah, kalau Bitcoin ini 2 hari ya Pak sebelumnya itu kan sudah pergerakan panjang. Yang kemarin itu setengahnya. Kemarin kita sudah menganalisa Bitcoin akan turun ya ke 60-an, tapi memang kemarin itu low-nya sampai 60 enggak ya? Enggak sampai. 61 enggak sampai ya. Ya. Menurut saya minggu inilah ya itu bisa turun sampai dengan pivot gitu. Nah, ke situ. Dia kan kayak mau bikin U terbalik ya. Area 60,7. Jadi dia akan bikin U terbalik menurut saya. Nah, V terbalik. Nah, itu sampai ke situ. Nanti tahannya di area pivot. Kalau dia memang break dan turun, dia akan ke pivot periode sebelumnya. Di sekitar 59, 58. Kalau nggak salah. Area 58. Ya. Coba kita lihat H1-nya. Menurut saya Bitcoin bisa sell, tapi mungkin nunggu. Kita lihat di H1. Sudah bisa masuk sih Pak.
sudah bisa masuk sell atau menunggu kalau dia tertahan di pivot nanti ya, pivot period sekarang. Nah, targetnya itu di S1 ya, S berapa itu? S2. 2, S2 period sebelumnya. 61 lah. Di area 1. Itu untuk Bitcoin. Menurut saya Bitcoin belum area buy ya, Oke, berarti Bitcoin masih area sell, masih Bu, ya. sell. Ya, Oke, baik. Untuk news belum ada ya. Yang high impact masih belum ada yang baru. hari Kamis sama Jumat tuh yang banyak. Saya lihat merah-merah Ya. semua. Oke, baik. Ya, kita tunggu. Cukup Bu Sandi untuk hari ini. Cukup. Cukup. Ya, Ya, cukup semoga Ando. bermanfaat untuk sahabat Forex di luar sana. Thank you. Ketemu besok. See you and bye-bye. See you, bye-bye.